Dalam adegan pembukaan penerbangan dari Berlin mati itu mulai menggeram dan menginjak tanah dan gas untuk melarikan diri dari sana secepat mungkin di belakang bandara JFK. Dari Nora dan Jim menemukan tubuh uskup dengan kepala hancur. Mereka juga menemukan keputihan yang sama dan amonia. Sementara di zona karantina, keempat orang yang selamat memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan kembali ke keluarga mereka. Meskipun Ephraim menyebutkan bahwa mereka masih dalam bahaya, kuartet tidak mematuhi. Tidak ada pilihan yang tersisa. Ephraim memanggil polisi yang bertanggung jawab. Melihat ini, John marah dan memanggil sekretaris kesehatan dan layanan kemanusiaan. Dalam waktu singkat, sekretaris memanggil Ephraim dan menyatakan karantina tidak valid karena kurangnya bukti. Yang saya lakukan adalah masalah. Setelah dia bahkan diskors oleh bosnya di Stoneheart, Drew Conner, dan saya kasar untuk berbicara tentang bagaimana CDC menghalangi rencana mereka. Terungkap bahwa Palmer adalah orang yang membuat para penyintas menggunakan pengaruhnya di tempat lain di penjara. Eihos memenuhi trakea dan mengatakan kepadanya bahwa Master sedang menonton setrakian melalui dia. Di sini kita mengenal yang saya paksa adalah salah satu jenderal Nazi di kamp konsentrasi di mana trakea seorang Yahudi diadakan sebelum meninggalkan. Eihos konsumate yang mengingatkannya pada istrinya. Di adegan berikutnya, Nora dan F dari temui pilot Pakis Merah di bar mulai menginterogasinya. Pakis Merah menjelaskan bahwa kotak itu dimuat ke pesawat oleh pejabat pemerintah. Mendengar ini dan dari terkejut, dan dia meyakinkan pilot untuk diterima ke rumah sakit untuk pemeriksaan mendalam. Selanjutnya kita melihat korban selamat Joan dan Boulevard saat makan malam. Ketika mereka mulai mendengar suara-suara aneh di kepala mereka, John's elips mulai berdarah ke dalam anggurnya membuatnya rush. Di samping di Stoneheart, asisten Palmer memberitahu dia bahwa dia telah menemukan hati donor yang cocok. Palmer berpikir dia mungkin tidak membutuhkannya lagi, tetapi setuju dengan rencana itu sebagai cadangan. Hari itu Ephraim pergi ke rumah istrinya Kelly, atau dia mengatakan kepadanya bahwa dia senang dia ada dalam kasus ini setelah dia menemukan putranya di belakang. Dengan Matt mengubah kantor lamanya menjadi ruang permainan secara mengejutkan. Alih-alih marah, dia mengulurkan tangan yang ramah kepada Matt dan memintanya untuk menjaga keluarganya tetap aman. Dia juga mendorong Shah untuk jujur pada sidang hak asuh sehingga bahwa dia bisa mendapatkan hak asuh bersama. Di Boulevard berikut terlihat di tempat tidur dengan 3 wanita ketika salah satu gadis menjalankan tangannya melalui rambutnya mulai rontok. Segera dia memperbaiki salah satu gadis berikutnya dan menggigitnya menggambar darah. Ketika wanita panik, dia menendang orang lain, tetapi dia segera mulai menjilati jejak darahnya dari lantai di rumah sakit Ephraim dan melihat pilot dengan normal di bawah sinar UV dan menemukan sayatan yang sama di lehernya bersama dengan cacing yang merangkak di bawah kulitnya. Pada saat yang sama di leher Emma, ayah menelepon dari untuk berterima kasih padanya karena mengirim Emma pulang dan kemudian menutup telepon. Ini mengejutkan duo dan mereka bertanya-tanya bagaimana orang mati masih hidup dan segera pergi ke kamar mayat untuk menemukan kebenaran di tempat lain. Asisten tukang ledeng mengantarnya ke garasi parkir tempat bus telah mengantarkan peti mati. Sunai saja juga bergabung dengan Palmer. Tepat ketika dia akan membuka peti mati, tiba-tiba tuannya menyapu dalam mengungkapkan wajahnya kepada Palmer yang terlihat ketakutan tetapi bahagia. Setelah itu Monona tiba di Moergue dan menemukan kursi meja depan terjatuh dan telepon terlepas. Kamar mayat digeledah dan sepi. Ketika lampu tidak bekerja, mereka melihat sekeliling dengan senter menemukan semua kantong mayat kosong. Di rumahnya berantakan itu, di bak mandi dingin dalam kegelapan, ayahmu tahu adalah rambutnya rontok ketika dia bersandar di tentakel besar. Tiba-tiba tunas dari mereka adalah sabu dikait ke lehernya membunuhnya. Remaja tepat di berikutnya melihat makhluk mengerikan tanpa hidung mendengarkan opera dan memakai karet hidung dan leher untuk menutupi cacatnya bersama dengan gigi palsu, wig dan lapisan makeup yang tebal. Ternyata Ikor kemudian meninggal karena rekannya Jim bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang dia lakukan dengan membiarkan Van dengan peti mati lewat pens. Dia menelepon seseorang dan berpendapat bahwa sore itu dia pergi ke The Stoneheart Group untuk bertemu Palmer, tetapi Jim mengancam akan memanggil polisi karena peti mati dan kekacauan yang terkait dengannya. Namun saya tentu saja menawarkan percobaan narkoba terbatas untuk istri Jim, Sylvia, yang mengidap penyakit kanker langka dan juga memberinya amplop penuh uang karena tawaran Gimbak berarti. Sementara survivor lain dari pesawat kondisi Ansel memburuk dan matanya menjadi merah, giginya berubah menjadi taring dan dia mendengar nada tinggi terus-menerus kebisingan. Ketika perasaan menjadi terlalu berlebihan, dia pergi ke lemari es dan mengambil sekotak steak mentah dengan darah saat dia melahapnya dengan tentakel barunya. Saat istrinya menangkapnya sedang beraksi dan menjadi ketakutan, dia
Di adegan berikutnya adalah Trakea dan akhirnya dilepaskan dan dia menemukan Nora menunggunya. Dia segera memberitahunya untuk menemukan mayat dan membakarnya, tapi Nora ragu-ragu. Di pengadilan, keluarga Everman Kelly menghadiri sidang hak asuh untuk Zach setelah diminta oleh hakim. Zach mengatakan ayahnya harus menemuinya 1 atau 2 akhir pekan dalam sebulan karena dia memiliki pekerjaan yang sangat penting. Akibatnya Safran tidak mendapatkan hak asuh bersama nanti dari berteriak pada Kelly karena mengambil putranya darinya. Kemudian kami diperkenalkan nama spesialis pengendalian hama untuk Vasily. Dia pergi ke apartemen untuk menyingkirkan tikus dan melihat segerombolan tikus mengalir keluar dari selokan kota ke sungai. Di Pegadaian, seorang peretas membawakannya daftar penumpang pesawat. Dimulai dengan penumpang pertama. Apakah saya duduk menyapu daun dalam misinya untuk menghancurkan semua mayat sementara Boulevard sedang bertransisi dengan cepat saat rambutnya rontok. Wajahnya berubah menjadi abu-abu dan bernoda dan dia kehilangan alat kelaminnya yang tepat di dunia ini. Penis vampir jatuh di rumah sakit, kata bahwa pilot telah menghilang dan mereka berpisah untuk mencari rumah sakit. Segera Jim menemukannya di ruang bawah tanah mengisap kantong darah. Ketika pilot mencoba menyerangnya dengan lidah tentakelnya, Nora muncul sehingga dia berbalik padanya saat pilot akan menyerang dari tiba di tepat waktu dan menghancurkan kepalanya dengan alat pemadam api. Meskipun kepala pilot pecah, cacing-cacing kecil keluar darinya normal. Ingat apa itu trakea dan katakan tentang memenggal kepala dan membakar tubuh. Tetapi pertama-tama saya ingin memeriksanya di tempat lain. Istri Ansel dan Mary Hicks anak-anak mereka ke rumah saudara perempuannya dan meninggalkannya sendirian untuk beristirahat di rumah bersama anjing mereka. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan ayah anjingnya dengan tenggorokan dan bagian dalam robek keluar. Perlahan dia pergi ke kakus yang baunya menjijikkan. Dia menemukan Ansel bersembunyi di bayang-bayang, tapi dia tiba-tiba muncul dan menggeram padanya. Dia berlumuran darah dan dirantai sendiri di lehernya sehingga dia tidak menyakitinya. Sejak suara di kepalanya memaksanya untuk meminum darahnya, dia menggeram padanya untuk lari ke tempat lain, dan saya memaksa saya untuk meretas dan memintanya untuk merusak internet dengan imbalan sejumlah uang di rumah sakit. Nora dan Ephraim memeriksa pilot yang mati dan Jim memfilmkannya saat mereka memotongnya terbuka. Mereka menemukan sistem tubuh baru bersama dengan tentakel 6 kaki yang mereka tarik keluar dari mayat. Ini adalah salah satu prostetik paling gila yang pernah saya lihat. Pertunjukan ini luar biasa. Alat kelaminnya juga hilang seperti kami berdua dan mereka melihat bau amonia seperti di pesawat. Jim merasa bersalah dan mengaku bahwa dia membiarkan Van dengan batuk dan keluar dari bandara demi perawatan istrinya dalam keadaan marah karena meninju wajahnya dan pergi segera setelah kecewa. Nora juga meninggalkan tempat dengan rekaman otopsi di adegan berikut dan Mary mengubur anjingnya dan mendorong tetangga arogan ke dalam gudang memberinya makan untuk Ancil. Tempat lain, Gus dan temannya Felix baja Mercedes dan pergi ke Alonso ilegal dealer mobil. Felix mendengar bahwa Alonso membayar $1.000 untuk mobil, tetapi mereka hanya mendapatkan 800 di perapian batu. Palmer pingsan dan ketika dia bangun, dokter memberitahu dia bahwa mereka memiliki hati baru untuk transplantasi berikutnya. Nora dan saya dari pergi ke di rumah Emma dan menemukannya di ruang bawah tanah. Dia segera menjulurkan lidah tentakelnya ke arah mereka untuk menyerang saat mereka mencoba menyingkirkan Emma 6 Reiki dan muncul dari bayang-bayang dan memenggal kepalanya dengan sabuk pedang peraknya. Dia tidak membutuhkan tongkat sialan. Sementara ayah Emma tiba di belakang setelah Menora sepenuhnya berbalik melihat situasi ini, menyukai topinya untuk dia di Warren setelah Menora untuk menjauh dari cacing menyaksikan pembantaian di sekitar mereka. Ephraim akhirnya setuju dengan 6 radian keputusan untuk membunuh yang terinfeksi, namun Nora ragu-ragu dan pergi dengan mengatakan harus ada cara lain. Keesokan paginya di rumah Emma Trakea dan memasak telur orak-arik dan mengungkapkan bahwa seseorang bernama tuannya adalah makhluk purba yang memakan darah korbannya dan mengubahnya. Master adalah Strigoi, istilah Rumania untuk vampir, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua yang dia biarkan 4 penumpang hidup sehingga media akan fokus pada mereka dan bukan ayah yang memberi mereka waktu untuk pulang dan bahkan keluarga mereka. Dalam kilas balik ke Polandia pada tahun 1944, Setrakian naik kereta dengan nenek dan saudara laki-lakinya dibawa ke kamp konsentrasi Nazi. Sebelum mencapai kamp, ke nenek Trahan yang mengingatkannya pada kejahatan dia bercerita tentang dan berpikir bahwa mereka akan bertemu segera. Kemudian kereta berhenti di sebuah kamp yang dipimpin oleh Eihos. Segera Setrakian dan saudaranya mulai bekerja sebagai tukang kayu di kaleng. Di masa sekarang John bangun dalam keadaan yang sangat sedih ketika apakah anak-anak membelikan sarapan untuknya dan memeluknya. Dia menatap leher putrinya untuk waktu yang lama. Penjaga merasa aneh dan membawa anak-anak pergi dari kamarnya sementara Setrakian menjelaskan kepada Ephraim jika dia akan menurunkan setiap penumpang dari pesawat karena semua mereka telah berbalik. Selanjutnya mereka pergi ke
rumah Anson ke Drake dan memberikan pistol paku dengan paku perak, menjelaskan bahwa mereka akan melemahkan makhluk itu cukup baginya untuk mendapatkan pakaian dan membunuh mereka. Selanjutnya dia mengungkapkan bahwa orang-orang yang telah berubah menjadi vampir datang kembali ke rumah untuk orang yang mereka cintai dan untuk menghancurkan mereka. Dalam kilas balik lain, sang master masuk pada malam hari di bunker kamp konsentrasi memberi makan para tahanan yang sedang tidur ketika Strakian menyaksikan bahwa dia menjadi hebat dan memberitahu saudaranya bahwa itu adalah vampir yang sama dari cerita neneknya dan dia membutuhkan perak untuk membunuhnya. Saudara berkata, "Bung, kita berurusan dengan Nazi di sini, dinginkan dengan perubahan perak di masa sekarang. Atau saya bisa menelepon tentang ibu delusinya yang berkeliaran jauh dari panti jomponya." Tetapi mereka menemukannya. Manajer memperingatkan Nora bahwa mereka tidak akan menahan ibunya di panti jompo jika dia mengembara lagi. "Kami tidak melakukan pekerjaan kami dan itu masalah Anda." Sementara FM memasukkan Reiki dan mencapai rumah sel dan menemukan bahwa Anne-Marie telah melakukan situasi yang tidak dapat tenggelam, mengangkat cermin perak padanya, menjelaskan bahwa jika dia terinfeksi itu akan bergetar. Untungnya tidak, dan Maria telah meninggalkan catatan yang mengatakan di mana dia telah meninggal anak-anak dan bahwa dia tidak bisa menghadapi dunia tanpa dan melihat. Setelah ini dua berjalan ke dalam gudang dan dari tunas menjawab dengan pistol paku. Sebelum Strakian memenggal kepalanya, dia juga menghancurkan tetangga yang diserang yang akan masuk ke dalam gudang. "Tapi Anda tidak membakar, menumpahkan dan berangkat untuk misi berikutnya." Sementara Ephraim meninggalkan Nora, pesan yang mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan karantina diumumkan karena apa yang dia lihat di The Stone Heart Group saat dia bangun setelah transplantasi hatinya dan merasa energi. Namun dokter memperingatkannya bahwa dia tidak akan selamat dari operasi besar lainnya karena dia telah menjalani operasi pria di masa lalu di rumah Joan. Penjaga menyarankan agar Joan menemui dokter tetapi dia menolak. Ketika penjaga melihat kelopak mata Jones tumbuh, dia mengemasi barang-barangnya dan membawa anak-anak ke rumahnya di tempat lain. Spesialis pengendalian hama Vasily bertanya-tanya alasan di balik begitu banyak tikus dibiarkan masuk ke sungai. Dia membuka akses bawah tanah dan masuk ke terowongan. Saat dia berjalan ke terowongan, dia menemukan bercak amonia di mana-mana dan inilah sesuatu yang besar melewatinya. Tiba-tiba gerombolan vampir merayap keluar dari kegelapan dan mendekatinya sehingga Vasily yang ketakutan dan tidak bersenjata berlari dan melarikan diri keluar dari terowongan, meninggalkannya secara mengejutkan terbuka. Vampir terbakar oleh sinar matahari di panti jompo biasa mengunjungi ibunya sambil berjalan ke kamarnya. Mereka mendengar orang-orang berteriak. Tiba-tiba Norris, dia vampir, menyerang salah satu penghuni dan dengan cepat mengusir ibunya keluar dari sana. Di adegan berikutnya, FM menunjukkan video Ansul ke Everett Barnes memintanya untuk memberlakukan karantina pada semua penumpang dan keluarga mereka, namun Barnes menolak. Sementara Jim menyadari bahwa infeksi menyebar dan memperingatkan bahwa Barnes memiliki rekaman dari menyeret tubuh pilot. Sebagai Jim ingin memperbaiki kesalahannya, dia membantu A keluar dari gedung. Segera A dari mengeluarkan kartu SIM dari telepon sehingga dia tidak dapat dilacak. Sebelum dia melarikan diri, dia meminta Jim untuk mendapatkan karantina yang diumumkan pada hari berikutnya. Kita melihat Eos dalam bentuk vampirnya melangkah ke seorang pria yang dirantai. "Tidak bohong, pria ini adalah teman saya di kehidupan nyata." Dia menggulung rantai dan menyeret pria itu ke arah makannya, mengubah tentakelnya untuk memberi makan Cody. Sementara dua agen FBI tiba di rumah Kelly mencari dari Cassis, agen dari seberang jalan, dan tetap bersembunyi. Zah menonton berita tentang ayahnya yang dicari untuk diinterogasi. Baru saja di rumah, berlari masuk melalui pintu belakang dan memeluk putranya. Dia memberitahu Kelly bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi dan memintanya untuk meninggalkan kota bersama Zack dan Meditelli. Namun ayamnya gila menyebabkan FBI Anda segera tiba dan memborgol Ephraim. Kemudian Kelly tidak ditikar dan berteriak padanya untuk mencampuri urusan keluarganya. Di tempat lain, situasi dalam misinya untuk menghancurkan vampir di salah satu ruang bawah tanah penumpang, ia bertemu beberapa vampir yang menyerangnya namun dia berhasil memanjat ruang bawah tanah ke garis matahari sebelum mereka dapat menangkapnya. Kemudian dia membakar rumah dan kabur. Di adegan berikutnya, "Tahu kapan saya dapat menelepon dari J? Saya memberitahu dia tentang penangkapan Afrim." Saat itu agen FBI mengetuk pintunya, menyadari bahwa dia dalam bahaya. Normal mengemasi tasnya dan pergi melalui pintu belakang. Di tempat lain, tebak berarti saya dipaksa di terowongan di mana tangga adalah tanda dia untuk mengambil sisa-sisa tubuh pilot dari ruang bawah tanah rumah sakit dan membuangnya. Hanya menolak dan menyerang di
host tetapi dia dengan mudah dikuasai dan dipaksa melakukannya. Diberitahu kemudian Jim mengambil pria dan temannya Felix dan membawa mereka ke rumah sakit, segera mengunduh tubuh Tas dari rumah sakit dan membuangnya di sungai. Sebelum membuang tubuh, Felix penasaran dan membuka resleting tas untuk melihat pilot, dan sementara itu Vasily tiba di tempat kerjanya untuk menemukan bahwa kantornya kosong dan rekan-rekannya telah berubah menjadi vampir. Dia melawan mereka dengan membuka tirai dan membiarkannya terbakar di bawah sinar matahari. Kembali di markas FBI, dari memberitahu rekannya di abu-abu menular di seluruh New York City seperti yang diharapkan agen FBI tidak hilangkan dia. Jadi saya dari sukarelawan untuk membawa mereka ke mayat dan menunjukkan kepada mereka bukti di tempat lain di rumah Kelly. Dia minum dengan teman dekatnya Diane dan memberitahunya tentang pertarungan dengan Matt. Setelah penangkapan Afrim, Diane mendorong Kelly untuk meninggalkan kota jika dia mau. Hari ini adalah hari gerhana matahari sehingga orang-orang berjalan di sepanjang jalan menatap matahari dengan kacamata khusus. Pada agen FBI dengan dari terjebak dalam lalu lintas dari mobil dari pemberitahuan bahwa pemeriksa medis telah berubah menjadi vampir dan menyerang orang. Melihat ini, kedua agen tercengang dan mereka segera turun dari mobil untuk menaklukkan vampir. Sayangnya mereka sama sekali tidak berguna dan vampir dengan mudah membunuh mereka. Dengan ini, setelah Mes ditinggalkan sendirian di dalam mobil sehingga dia melarikan diri di tempat lain di jalan-jalan, Gus dan Felix berjalan bersama kekacauan mencoba menyelamatkan diri dari diserang. Tiba-tiba vampir muncul dan mencoba menyerang Felix. Gus menghancurkan kepala vampir dan sweater hangat di sekitar masuk ke Felix adalah tangan mereka struggle untuk menyingkirkan cacing ketika polisi tiba-tiba datang dan menangkap mereka karena membunuh vampir yang mereka pikir adalah manusia normal. Di adegan terakhir dari Ghost, Isatrakea dan Toko gadai dan mengatakan bahwa dia siap untuk bergabung dengannya dalam misinya. Di sini dalam situasi ini mengambil dari bawah ke ruang bawah tanah di mana FM terkejut melihat Nora dan ibunya. Episode berakhir sebagai orang tua menyebutkan tapi dia punya rencana baru karena baik Nora dan Ephraim sekarang siap untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Menonton bagian kedua dalam seri Diringkas.